Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Senang berjumpa dengan kalian pada proses pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 SMK Negeri 3 Surakarta tahun pelajaran 2021-2022 bersama saya Dr. Andes Rianto Danusiswoyo. Materi yang akan dipelajari di kelas 10 pada semester ganjil terdiri atas 1. Teks laporan hasil observasi, 2. Teks eksposisi, 3. Teks anekdot, dan 4. Teks cerita rakyat. Anak-anak, marilah kita masuk pelajaran pertama tentang topik teks laporan hasil observasi dan subtopik menginterpretasi teks laporan hasil observasi. Sebelum kita mempelajari teks laporan hasil observasi, marilah kita baca puisi berikut bersama-sama. Keberagaman budaya Indonesia memang manis bagai gula, begitu juga negeri kita Indonesia. Banyak suku dan budaya, ada Aceh sampai Papua. Semua ada di negeri ini, hidup rukun, damai berseri-seri, saling mengisi, saling berbagi, demi Sang Ibu Pertiwi. Ragam penganut agamanya, Islam, Kristen, Konghucu, Hindu, Buddha. Toleransi harus selalu terjaga. Jangan sampai kita saling mencela, apalagi sesama agama. Setelah kalian membaca puisi di atas, sebenarnya apakah yang dimaksud teks laporan hasil observasi itu? Teks laporan hasil observasi terdiri atas 3 kata, yaitu teks, laporan, dan observasi. Teks bisa diartikan bacaan, sedangkan laporan merupakan hasil dari melaporkan. Sementara itu, hasil observasi bisa diartikan hasil dari sebuah pengamatan. Jadi, bisa diartikan teks laporan hasil observasi atau dalam bahasa Inggris biasa disebut report adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Teks laporan observasi juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi, penggolongan, atau pengelompokan mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Ada beberapa tujuan pembuatan teks laporan hasil observasi. Tujuan-tujuan itu antara lain: pertama, mengatasi suatu persoalan; kedua, menemukan teknik atau cara terbaru; ketiga, mengambil keputusan yang lebih efektif; keempat, melakukan pengawasan dan atau perbaikan; dan yang terakhir, mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Kalian sebagai pelajar harus bisa membuat teks laporan hasil observasi karena mempunyai beberapa fungsi atau kegunaan. Fungsi-fungsi teks laporan hasil observasi antara lain: pertama, sebagai sarana melaporkan sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Kedua, berfungsi untuk menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, dan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Ketiga, sebagai sarana untuk pendokumentasian, dan terakhir sebagai sumber informasi terpercaya. Kalian bisa membuat teks laporan hasil observasi yang baik, maka kalian harus mengetahui ciri-ciri teks.
laporan hasil observasi yang baik. Ciri-ciri teks itu antara lain, pertama, bersifat objektif, global, dan universal. Objektif berarti apa adanya, global berarti menyeluruh, dan universal berarti bersifat umum. Yang kedua, objek yang dibicarakan adalah objek yang bersifat tunggal. Kemudian ditulis secara lengkap dan sempurna. Lengkap dalam arti bagian-bagiannya ada pendahuluan, isi, dan penutup, dan isinya sempurna. Laporan teks hasil observasi harus ditulis berdasarkan fakta. Selain itu, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini. Laporan hasil observasi tidak mengandung prasangka atau dugaan yang menyimpang atau tidak tepat. Dan terakhir, laporan hasil observasi saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara subkelas yang terdapat di dalam. Laporan teks hasil observasi mempunyai beberapa sifat. Pertama, bersifat informatif. Artinya laporan ini bersifat memberitahukan atau menyampaikan informasi tentang suatu pokok permasalahan. Yang kedua, komunikatif, artinya keadaan saling berhubungan, mudah dihubungi atau mudah dimengerti. Dan yang terakhir, bersifat objektif, artinya apa adanya, tidak memihak atau berdasarkan fakta yang ada. Demikian pembahasan hari ini tentang menginterpretasikan, menafsirkan, atau menerjemahkan teks laporan hasil observasi. Bapak berharap kalian bisa memahami pengertian, tujuan, fungsi, ciri, dan sifat teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, untuk praktek menginterpretasikan teks laporan hasil observasi, silahkan tonton di video tugas pembelajaran. Buah mengkudu, buah selasih, dan terima kasih.